Buat yang sekarang ada di ekosistem Sony, lagi pakai kamera APS-C, dan lagi nimbang-nimbang pengen beli kamera full frame, atau jangan-jangan udah beli malah kamera full frame ya. Jangan dijual dulu lensa-lensa APS-C-nya, karena di video ini kita mau bahas alasan kenapa lensa-lensa APS-C yang udah kita kumpulin itu cocok buat dipakai di full frame. Ya nggak tahu juga sih cocok apa enggak ya, cuman seenggaknya ini adalah cara dan alasan kenapa aku suka pakai lensa APS-C di kamera full frame. Biar enak mungkin kita bahas dikit ya, gimana kalau lensa APS-C ini kita pakai di kamera full frame. Tada, beginilah kurang lebih penampakannya kalau kita pakai lensa APS-C di kamera full frame. BTW ini lensanya pakai Sigma 16mm f1.4 ya, makanya nih wide banget kelihatan semuanya nih. Jadi bisa dilihat nih banyak banget vignette-nya di sebelah kiri kanan ya, karena ya lensa APS-C sebenarnya kan ditujuin untuk nutupin sensor yang lebih kecil, mungkin APS-C segini, full frame segini. Otomatis ada bagian sensor yang nggak ditutup karena memang nggak dirancang untuk menutupin sensor sebesar ini. Jadi gimana caranya biar para vignette yang ada di samping-samping ini hilang? Cara paling straightforward dan paling sering dipakai mungkin dengan crop mode. Ini otomatis on biasanya di kamera Sony yang full frame. Jadi secara simpelnya ya, kalau di kamera full frame Sony kita bisa pakai nggak seluruh sensornya tapi pakai lebih kecil. Jadi seakan-akan pakai lensa ini di body kamera APS-C. Otomatis berarti kita nggak pakai seluruh sensornya, yang berarti ada penurunan megapiksel kan. Karena untuk merekam 4K sebenarnya kita cuma butuh sekitar 8 megapiksel. Jadi untuk kamera dengan megapiksel 20 atau bahkan lebih ya nggak bakal ada masalah sama sekali sih untuk merekam 4K di full frame maupun crop mode. Tapi gimana kalau kita pakai kamera kayak Sony ZV-1 yang cuma punya 12 megapiksel? Jadi kalau kita pakai crop mode, kita nggak cukup tuh megapikselnya buat ngerekam 4K, cuma mentok di Full HD. Ada beberapa cara kita bisa tetap pakai lensa APS-C ini tanpa crop mode. Kita langsung sekalian masuk ke use case saja kali ya, biar kebayang. Yang pertama kalau pengen dipakai talking head kayak gini, kita bisa pakai clear image zoom. Pertama-tama kita harus tahu dulu kalau enggak semua lensa APS-C itu dibikin dengan setara. Misalkan lensa Sigma 16mm ini. Kalau kita lihat vignette ini sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu gede. Makanya kalau kita pakai clear image zoom, ini di sekitar hampir 1,3, itu kita bisa lihat vignette ini udah nggak ada sama sekali. Tanggung kita zoom dikit lagi ya. Terus turunin f-stopnya jadi f1.4. Kita pakein ini filter dulu. Tada, karena dia menutup cukup gede gitu. Jadi kita nggak perlu ngezoom sampai 1,5 kali kayak kita lagi pakai di crop mode, tapi ini udah ketutup semua nih. Jadi ini kurang lebih full frame equivalent-nya sekitar 20 mili f1.8 ya, karena ini sekitar 1,3 kali di zoom-nya. Dengan harga yang relatif cukup murah. Lihat nih, white banget nih masih kelihatan diffusernya. Nah, ini udah kita naikin dikit mic-nya. Dan karena di kamera Sony ZV-1 ini udah pakai teknologi AI, pas kita pakai clear image zoom, dia autofocusnya tetap nggak mengalami penurunan, jadi tetap nge-track mata kita nih. Lihat. Udah nggak jelas. Jadi tergantung kebutuhan, bisa jadi looks yang lebih wide sekitar 20 mili f1.8 ini itu sesuatu yang lebih bagus. Ya bukan lebih bagus sih, lebih cocok lah buat kebutuhan kita. Dan use case berikutnya itu kurekam kayak gini. Sekarang kita udah pasang lensa Tamron 11-20 mili di Sony ZV-1 ini. Ini ada di sekitar 12 mili. Ini karena kalau kita geser dari 11 ke 12, dia vignette-nya sedikit lebih kecil. Jadi kita taruh di 12 mili aja. Aku sering ngerekam kayak gini kalau aku pengen ngerekam untuk kebutuhan BTS, di mana kameranya cuma ku taruh terus tinggal begitu aja. Dan ada kemungkinan aku pengen nge-crop footage-nya ini untuk kebutuhan vertikal. Sensor itu kan bentuknya persegi panjang ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang ada vignette ini cuma di sebelah sisi kiri kanan ya, atas bawahnya aman. Jadi kalau kita nge-crop dari 12 mili ini, footage ini di crop ke 9:16 atau bahkan 4:3, itu bakal masih tetap aman. Dan nggak bakal se-crop itu karena kita dapat atas bawahnya ini se-wide 12 mili full frame kan, masuk akal nggak? Cuman cara ini kelemahannya ya bisa dilihat nih di ujung-ujung sini sangat distorted banget, jadi aku nggak bakal pakai ini untuk sesuatu yang buset nih tangannya agak horor juga ya. Ngomong apa lagi tadi jadi lupa. Aku nggak bakal pakai ini untuk kebutuhan yang serius sih, paling untuk kebutuhan pribadi aja lah makanya. Sekarang kita balik ke setup awal dulu biar lebih enak dilihat ya, nggak ada tangan super panjang aneh gitu. Use case ketiga adalah ketika aku pengen setup yang lebih compact. Aku sering banget pakai lensa Sony 16-55mm ke Sony ZV-1 ini. Mungkin pertanyaannya, kayaknya lensa Sony 16-55mm juga nggak kecil-kecil banget, tapi dia jauh lebih kecil banget kalau kita bandingin sama full frame equivalent-nya. Sony 2470mm G Master. Iya dong. Dan kalau kebutuhannya untuk vlogging mungkin bisa cek Sony 11mm ataupun Sony 10-20mm f4. Itu udah jadi setup vlogging yang compact banget, dan dengan dynamic active steady shot kita bakal dapat footage yang smooth banget, dan ya memang bakal nge-crop anyway sekitar 30%. Jadi ya ngapain pakai lensa full frame terus bakal di-crop juga anyway gitu kan. Tapi kalau pakai lensa yang vignette gede termasuk lensa Sony 16-55mm G itu, kadang kalau pakai dynamic active tuh nggak nutup. Jadi kita bisa pakai active steady shot ditambah clear image zoom. Biasanya Sony 16-55 itu aku pakein cara ini makanya. Jadi nggak ada vignette dan footage-nya bakal lebih smooth karena active stabilization dan dynamic active itu dua-duanya bekerja lebih baik ketika dipakein sama lensa natif Sony. Jadi itu beberapa use case dan contoh-contoh hasil footage-nya. Bagus atau enggak silahkan dinilai sendiri. Kalau menurutku sih ya cukup-cukup aja.
Makanya Sigma 16 mili ini udah kupakai sama banyak banget kamera, mulai dari zaman dulu tuh 6400, A72, A73, A7C, A74, FX3 dan FX30. Ya intinya udah kupakai sama berbagai macam kamera dan nggak ada yang pernah komplain sih sama kualitas hasilnya. Ya baik pas dipakai sama kamera APS-C dan full frame ya dua-duanya, nggak ada masalah. Jadi menurutku oke banget sih pakai lensa APS-C di kamera full frame. Apalagi tadi ini sebenarnya aku contohin pakai Sony ZV-1 ya. Kalau di kamera yang megapikselnya lebih gede, biasanya mereka 4K-nya itu tuh di downsample. Jadi bakal punya kualitas yang lebih tajam. Pas di crop bakal lebih nggak ada penurunan kualitas lagi. Jadi tergantung selera juga. Dan mungkin kalau nyari tajam-tajaman, ini bukan kamera yang paling tajam kalau mau di crop mode dan mau di crop segala macem lah. Tapi menurutku ya ini udah cukup banget. Makanya sering ku pakai untuk use case tadi itu. Jadi silahkan ditimbang-timbang lagi kalau yang tadinya udah mau jual lensa-lensa APS-C-nya, atau kalau yang sekarang pakai full kamera dan lensa full frame, silahkan pertimbangkan lensa APS-C untuk setup yang lebih compact. Mungkin enak buat dipakai travel atau ngapain gitu. Itu aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.